Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Ibrahim, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah. Pertama, saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan sehingga hingga saat ini saya masih dipercayai untuk memimpin jurusan Manajemen Dakwah. Kemudian selawat tersalam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang merubah peradaban. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru UIN Mataram, khususnya mahasiswa baru jurusan Manajemen Dakwah. Selamat datang di jurusan Merah Hitam, jurusan yang haus akan ilmu pengetahuan dan juga berani untuk melakukan perubahan-perubahan peradaban. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan terkait bagaimana itu jurusan Manajemen Dakwah, apa saja tugas dan peran HMJ, dan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa di Manajemen Dakwah. Tapi sebelum itu saya ingin mengatakan kepada teman-teman saya, keluarga baru saya mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah, silakan di follow Instagram Manajemen Dakwah. Di situ teman-teman akan melihat bagaimana kegiatan-kegiatan kami, apa saja kegiatan-kegiatan kami yang kami lakukan sejak dahulu, sehingga teman-teman akan paham dengan sendirinya bahwa kajian-kajian kritis tentang keilmuan, tentang akademis itu selalu ditingkatkan oleh HMJ jurusan Manajemen Dakwah. Sehingga saya harapkan teman-teman mahasiswa baru itu harus rajin belajar, rajin membaca buku, sehingga hal-hal itu yang akan menambah wawasan kita semua untuk melakukan perubahan-perubahan peradaban, khususnya membawa perubahan pada keilmuan jurusan Manajemen Dakwah ini. Jadi itu harapan saya. Kemudian yang kedua adalah Manajemen Dakwah ini merupakan integrasi dua keilmuan, yaitu keilmuan ekonomi yang terwakilkan oleh manajemen, kemudian keilmuan agama yang terwakilkan oleh dakwah. Sehingga saya ingin berpesan bahwa kita sebagai mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah harus bangga kita memasuki jurusan ini. Karena apa? Karena dua keilmuan yang harus kita kuasai, dan jika sampai dua keilmuan itu dikuasai oleh kita, maka kita pula yang akan menikmati hasilnya. Pertama, jika kita menguasai keilmuan manajemen, maka dalam hal pengelolaan, pengaturan, pengontrolan dan sebagainya kita kuasai. Dan jika kita kuasai lagi keilmuan agama, dakwah, maka hal-hal berkaitan sama sosial, tentang ekonomi dan lain sebagainya itu bisa kita kuasai juga. Sehingga dalam pengelolaan suatu wadah, dalam pengelolaan ekonomi, sosial, politik dan sebagainya akan menjurus kepada hal-hal yang baik. Itu yang diajarkan oleh Manajemen Dakwah. Kemudian apa saja peran dan tugas dari HMJ? HMJ merupakan perpanjang tangan, wadah untuk perpanjang tangan dari jurusan untuk mengembangkan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di jurusannya sendiri. Jadi semisal saya adalah HMJ Manajemen Dakwah, maka tugas saya adalah membantu jurusan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa yang ada di dalamnya. Sehingga hal-hal itu yang kami lakukan. Dan juga untuk saat ini di Manajemen Dakwah itu sendiri, itu ada yang ingin kami kejar, dan itu memang merupakan kebutuhan mahasiswa saat ini. Pertama adalah satu, kreativitas, kedua komunikasi, ketiga adalah knowledge atau pengetahuan, keempat adalah kepemimpinan. Kenapa keempat hal ini yang harus kita kuasai? Pertama, kepemimpinan itu kita mempelajari tentang diri, bahwa kita semua dilahirkan menjadi pemimpin. Kemudian pengetahuan itu sangat dibutuhkan. Seluruh umat manusia sangat membutuhkan pengetahuan agar dia mampu memetakan arah hidup dia sendiri. Kemudian komunikasi pun sangat dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini. Karena tanpa komunikasi maka relasi kita bersama orang lain atau hubungan kita dengan manusia yang lain pun akan terhambat jika kita tidak mempunyai komunikasi yang baik atau skill dalam komunikasi. Kemudian yang keempat adalah kreativitas. Kreativitas ini adalah akhir dari yang kita butuhkan, bahwa pengetahuan dan keterampilan itu sudah tergabung dari satu, sudah terintegrasikan, sehingga itu akan menimbulkan hal-hal kreatif. Hal-hal kreatif yaitu apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita ingin merubah, kita dapat mengkreasikannya menjadi lebih baik lagi.
Jadi saya rasa itu yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman maba. Selanjutnya kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa untuk membahas lebih mendalam terkait bagaimana manajemen dakwah itu. Dan yang terakhir, jika teman-teman ingin membaca sedikit tentang manajemen dakwah, silakan buka jurnal MDU Insulan Kalijaga. Di sana juga ada tulisan saya secara pribadi tentang manajemen dakwah itu seperti apa. Silakan teman-teman untuk melihatnya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada hal ini. Silakan teman-teman jika masih bingung tentang manajemen dakwah, silakan berdiskusi, berjumpa bersama saya. Kita membahas manajemen dakwah lebih dalam itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah pesan saya, jangan lupa belajar, jangan lupa baca buku, karena tanpa wawasan kita tidak akan mampu merubah peradaban. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manajemen dakwah, salam efektif efisien.